Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi anzala al-Qur'ana lil 'alamin basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul qawaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lebih hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Inilah yang akan kita kupas kurang lebih 10 menit ke depan tentang dunia dalam perspektif Islam. Dunia yang kita tempati ini fana. Apa artinya fana? Fana itu tidak abadi. Fana itu hanyalah sementara saja. Suatu saat dunia yang kita tempati ini akan hancur lebur, hancur berkeping-keping. Sofa yatafarraqul alam dimamai. Pertama-tama mengalami kegoncangan. Langsung setelah kegoncangan dunia ini mengalami kebinasaan. Kita hidup di dunia ini penting. Kenapa penting? Karena ini penentu untuk masa depan di akhirat. Kita mengalami keberuntungan atau kesengsaraan. Yang menentukan di dunia ini hanyalah masing-masing individu. Sa'idun merasakan kebahagiaan, wasaqidun akan menikmati sengsara. Kita semuanya sebagai penentu. Berarti kita hidup di dunia ini masih menanam, belum saatnya panen. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia ini. Begitu meninggal, langsung masa panen tiba, tetapi tidak menanam lagi. Ma yang kamu bersyukur, yang apa saja yang kita tanam di dunia ini, itulah nantinya akan kita tunaikan. Hadirin sekalian, dunia ini seperti panggung sandiwara. Kata William Shakespeare, manusia menjalankan masing-masing perannya sejak kecil hingga mau. Mereka semuanya berperan. Kata William, ada orang berperan protagonis, ada orang berperan antagonis, ada manusia berperan tritagonis, yang tidak mampu resepsionis. Apa itu peran manusia itu? Namanya protagonis. William ini menerjemahkan adalah manusia hidup di dunia ini adalah orang-orang yang berguna. Boleh jadi apa kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang hidupnya positif itu adalah orang yang bermanfaat di mata manusia yang lain. Ternyata tidak semua manusia di dunia ini berperan protagonis, tetapi ada antagonis. Yang mana itu antagonis? Ada saja manusia itu selalu memiliki peran negatif. Nah, oleh karena itu ada satu lagi
ketika keburukan dia pun lakukan, pergi ke masjid, sholat berjamaah, pulang ambil sandalnya orang, ini namanya cerita kondisi. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan, kalau kita tahu Isra itu perjalanan horizontal Mekah ke Palestina. Begitu naik ke langit, itulah namanya Mi'raj. Begitu Rasulullah di perjalanan Mi'raj, begitu cepatnya mengendarai buruk, tiba-tiba terdengar suara panggilan di sebelah kanan, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi tidak menoleh. Begitu melewati panggilan suara di sebelah kanan, terdengar panggilan suara arah kiri, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Beliau tidak menoleh. Lalu depan salah seorang yang muncul berwujud nenek-nenek, wanita tua yang berhias, cantik sekali wanita itu meskipun sudah tua. Kata wanita tua itu, berhenti dulu sebentar Muhammad. Tetapi waktu itu Nabi tidak berhenti. Lewat. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Jibril yang mengawal, wahai Jibril, siapa yang memanggil tadi? Jibril memberikan penjelasan, yang memanggilku tadi arah kanan. Untungnya kamu tidak menoleh, untungnya kamu tidak berhenti. Itulah orang-orang Yahudi memanggil, seandainya engkau menoleh, pasti umatmu akan mengikuti ajaran mereka. Siapa yang di sebelah kiri? Di sebelah kiri itu adalah orang-orang Nasrani. Untungnya engkau tidak menoleh terhadap panggilan itu. Seandainya engkau menoleh, umatmu akan mengikuti ajaran Nasrani. Siapa nenek-nenek tua itu yang cantik? Jibril memberikan penjelasan, itulah dunia. Untungnya engkau tidak menyapa dia. Seandainya engkau menghiraukan dia, maka umatmu semuanya akan ikut, yaitu dunia. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusikul umam, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, di antara kalian, di mana kalian waktu itu dikerumuni oleh aneka manusia, aneka umat, dikerumuni seperti hidangan. Tiba-tiba salah seorang sahabat bertanya, apakah waktu itu kita sedikit ya Rasul? Nabi mengatakan banyak, seperti ini lengkap. Tetapi waktu itu kalian itu diperlukan, musuh-musuh itu dihilangkan ketakutannya. Justru kalian itu diberikan qulubikum al-wahan, di fil'an, di hati-hati kalian itu al-wahan. Faqala, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa man wahan, apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasul? Qala, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Inilah yang kita alami Bapak sekalian, terlalu cinta terhadap dunia, berlomba-lomba, berlegah-legah. Allah takafur hatta zurtumul maqabir. Seandainya meninggal besok, hari ini pun tetap bermegang-megangan, lupa diri, lupa daratan, mengharapkan segala cara. Inilah kebanyakan yang kita lihat di
Suatu hari Rasulullah di depan umatnya, di depan sahabatnya, beliau mencelupkan jarinya di laut. Begitu dicelupkan itu jarinya di laut, dinaikkan. Apa yang kalian lihat, wahai sahabat? Air yang melekat di tanganku ini tidak ada artinya ketimbang air laut. Inilah dunia. Coba Pak, tidak berharganya dunia sedikit air melekat di ujung jari. Tetapi meskipun tidak ada harganya, dunia inilah yang kalian perebutkan. Saya tambahkan sedikit dari sekalian. Perbandingan umur dunia dengan lamanya kita hidup nanti di akhirat, Masya Allah, mengagetkan. 1000 tahun di dunia, di akhirat itu hanya 1 hari. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhan di akhirat sana 1000 tahun menurut perhitungan. Saya ulangi, jika 1000 tahun di dunia, 1 hari saja di akhirat, berarti jika ada orang hidup di muka bumi ini, sebutlah usianya 60 tahun atau 70 tahun. Kalau hitungan akhirat kita gunakan, berarti orang itu hanya hidupnya 1,5 jam. Bayangkan Pak, singkatnya ini. Sementara akhirat waktunya tidak berujung. Fiha abada, selama-lamanya mana-mana. Oleh karena itu, kalau usia kita 70 tahun, kita beribadah. Berapa lama kita beribadah dalam sehari? 5 kali. Berapa durasinya? Singkat sekali. Berarti kita ini masih terlalu berat menghadapi dunia. Sebelum terakhir hadirin sekalian, Rasulullah setiap kali beliau hidup selalu berbekas punggungnya disebabkan karena bekas tikar. Berdatangan sahabat, itu sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kau lakukan seperti itu? Itu punggungmu berbekas disebabkan karena tikar. Engkau tidak menempati kasur yang empuk. Boleh tak saya tukar tikar engkau itu dengan kasur yang empuk? Kata Nabi, jangan. Untuk apa bersenang-senang di dunia ini? Hidup saya di dunia ini bagaikan seorang pengendara, hanya berteduh di bawah pohon, hanya beberapa saat. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan. Inilah ilustrasi Bapak sekalian. Oleh karena itu, terakhir kedua dalam kitab Al-Bahr Ad-Duhur. Nah, terkenal ini Pak, kitab Bahr Ad-Duhur karya Ibnu Al-Jauzi. Dikisahkan suatu saat Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu murid-muridnya. Kalau Nabi berjalan sahabatnya, 12 ini begitu setianya Nabi Isa. Al-Hawariyun begitu melewati sebuah desa, ternyata desa itu bergelimangan mayat-mayat. Baru saja diazab desa itu sehingga tidak ada yang hidup. Penasaran sekali Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya naik ke gunung. Beliau berdoa mau mengetahui apa yang terjadi di desa itu sehingga semuanya mayat bergelimpangan. Ya Allah, aku
Padahal sudah banyak menjelaskan tadi malam terjadi gempa, sehingga begitu gempa yang sangat dahsyat, tidak ada seorang pun yang hidup, mati semua. Lalu kata Nabi, kenapa engkau hanya engkau yang memberikan penjelasan? Kenapa engkau hidup? Beliau bertanya, saya diberikan izin oleh Allah untuk menjawab pertanyaan. Kenapa yang lainnya itu tidak hidup? Sang mayat berkata, semua yang lainnya itu saya melihat, semuanya terkunci, semuanya terlilit. Apa itu rantai besi, saya tidak bisa goyang. Kenapa engkau tidak seperti mereka? Sebenarnya saya bukan mereka. Mereka itu bermaksiat, berpegang-pegang ketika hidup. Nah, saya sekarang ini sementara di pinggir jurang neraka. Saya tidak tahu ke depan apakah saya selamat atau jatuh. Dan Nabi Isa pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang menyebabkan mereka semuanya itu? Ternyata dunia waktu, cinta terhadap dunia, takut sekali tentang kematian. Hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, semoga saja kita diberikan dan dunia ini kita menganggap hanyalah sebagai pada awal. Meskipun usia kita relatif singkat, pendek, tidak ada yang bisa menandingi dengan umat-umat lainnya. Umat-umat lainnya Pak, sepertinya Nabi Syuaib, Lut, usia remaja waktu itu apabila sudah memasuki 300 tahun, makanya Ashabul Kahfi itu tidur pemuda 309 tahun, usianya waktu pemuda 300 tahun. Tetapi meskipun demikian waktu mampu kata Nabi, engkau usia relatif singkat, tetapi bisa justru lebih banyak perolehanmu ketimbang mereka. Kenapa? Engkau sudah berbulan terhadap Allah, masih mengalir pahala. Berbeda mereka, hanya di dunia saja mereka nikmati. Mari Bapak sekalian, Allahumma inni as'aluka khairan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Amin. Wa syifaa wa su'il wala wa samaatil a'dad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.